Bab 2801. Serigala, beraninya kamu. Berhentilah main-main dengan kakekku dan biarkan dia pergi. Sambil tersentak, Candice meraung. Dia ingin menyerang Leon, namun Leon masih merawat Elder Douglas dan dia tidak ingin Elder Douglas terjebak dalam tembakan baku. Oleh karena itu, dia menahan amarahnya dan meminta Leon untuk berhenti. Candice benar, Tuan Wolf, hentikan ini segera, kata Matteo dingin. Dia merasakan hal yang sama seperti Candice dan berharap Leon berhenti untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada kesehatan Peter Douglas. Selama Leon berhenti tepat waktu, mereka bisa membawa Dr. Otway ke sini secepat mungkin. Mengingat keahlian Dr. Otway, dia mungkin bisa menyelamatkan Penatua Douglas dari ambang kehilangan kendali. Jika Leon terus memperlakukan Penatua Douglas dengan ceroboh, dia mungkin akan membunuh dan terlambat membawa Dr. Otway ke sana pada saat itu. Tuan Douglas, Nona Douglas, jangan khawatir. Kondisi Penatua Douglas sudah stabil. Beri saya waktu lagi dan pasti bisa menyembuhkannya, jelas Leon. Meskipun Elder Douglas menyiarkan darah sekali lagi, dia tahu bahwa energi sejati yang mengalir dalam diri Elder Douglas perlahan-lahan diproses oleh pil matahari. Jika dia tidak salah, Peter akan mampu mengeluarkan semua energi kacau di dalam dirinya setelah dia memproses dan menyerap energi sejati yang mengamuk. Setelah itu terjadi, semua masalah akan terselesaikan. Ini adalah momen kritis dan segalanya berkembang menuju arah yang ideal. Tidak mungkin dia menyerah dalam merawat Peter Douglas. Omong kosong. Serigala, kakekku memperlakukanmu sebagai tamu terhormat kami, namun kamu menyakitinya. Apakah Anda punya hati nurani? Jika kamu tidak melepaskan kakekku sekarang, tidak akan menunjukkan belas kasihanmu. Candice sangat marah. Pemikiran bahwa kecerobohan Leon bisa membuat Elder Douglas memicu kemarahan dan kekhawatiran dalam dirinya hingga ke titik tertinggi. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dia mengulurkan lengannya dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat ke Leon untuk menghentikan perawatan Elder Douglas. Nona Douglas, bisakah kamu berhenti main-main? Leon terkejut. Dia meletakkan satu tangannya pada Elder Douglas untuk mengiriminya energi spiritual sambil mengganti tangan lainnya untuk menangkis serangan Candice. Bam! Mengikuti suara yang memekakkan telinga, serangan Leon berbenturan dengan serangan Candice. Seperti yang dia perkirakan, Candice bukanlah tandingannya. Dia mundur dari jejaknya dan memucat saat dia jatuh ke tanah. Untungnya, Leon hanya mencoba mengusirnya dan tidak melukainya. Bab 2802. Tuan Wolf, ini keterlaluan. Ini bukan tempat bagi Anda untuk melakukan sesuka Anda. Karena Anda menolak untuk melihat masukan, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Matteo sangat marah. Leon tidak hanya mengabaikan protes Candice dan Matteo, tetapi dia juga mengalahkan Candice karena kekuatannya melebihi Candice. Sebagai pemimpin Douglas generasi kedua, Matteo menolak membiarkan Leon melakukan apapun yang dia mau. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan untuk meraih Leon untuk menghentikan merawat Peter Douglas atau membantu kondisinya. Ayah, tunggu. Jensen terkejut dan ingin berhenti. Namun, Matteo sudah bertindak karena marah dan terlambat. Negara semi yang maha kuasa. Maaf tentang ini, Tuan Douglas. Merasakan energi Matteo yang kuat, ekspresi Leon menjadi gelap ketika dia mendeteksi bahwa Matteo berada di negara semi maha kuasa. Dalam keadaan normal, dia tidak perlu takut pada seseorang yang berada dalam kondisi semi maha kuasa. Namun, dia sedang fokus merawat Elder Douglas saat ini dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan. Makanya, serangan Matteo menimbulkan masalah yang cukup besar. Tidak berani membayangkan enteng, Leon tetap memegangi Elder Douglas dengan satu tangan dan melancarkan serangan ganda ke Matteo. Sombong sekali. Matteo tertawa marah saat melihat Leon berniat bertarung. Karena Leon adalah seorang tamu, dia awalnya berencana untuk memaksa Leon menyerah dalam merawat Penatua Douglas dan tidak bermaksud untuk menyakiti Leon. Leon sebaliknya berniat melawannya hanya dengan satu tangan. Ini tampak sangat arogan padanya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Leon atau sejauh mana kekuatannya, dia tidak berpikir Leon bisa mengalahkannya dengan satu tangan jika dilihat dari usianya. Tidaklah mungkin untuk berpikir sebaliknya.
Karena Leon mendukung untuk merawat Peter Douglas, Matteo memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Dia berpura-pura dan menyerang serangan Leon dengan kekuatan yang hebat, bermaksud untuk mengalahkan Leon dengan satu pukulan. Ketahuilah tempatmu. Candice penuh gigi karena rasa sakit dari bawah dan berdiri, menatap Leon dengan kesal. Karena semua kesalahpahaman, dia memiliki kesan buruk terhadap Leon. Selain itu, Leon menolak menyerah dalam merawat Elder Douglas meskipun menyebabkan dia meludahkan darah. Dari sudut pandangnya, Leon mencoba membunuh kakeknya dan dia membencinya. Karena Matteo bermaksud menyerang, dia sangat berharap dia bisa memberi pelajaran pada Leon agar Leon mengetahui konsekuensi dari kesombongannya. Namun, kenyataan kejam dan apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dirinya dan Matteo. Bab 2803. Bam! Menyusul suara yang memekakan telinga, serangan Leon bertabrakan dengan serangan Matteo. Karena level Leon sebenarnya tidak tinggi, energi sejati Matteo merobek energi spiritual Leon dan melesat ke sana. Namun, dengan Mirror of Sovereign, dia bisa menangkis serangan apapun di tingkat awal yang maha kuasa atau di bawahnya. Karena Matteo hanya berada di negara semi maha kuasa, dia tidak akan bisa melewati perlindungan Leon, apalagi melukainya. Leon tetap bergeming dan menerima pukulan itu dengan Mirror of Sovereign. Pada saat yang sama, dia meluncurkan serangan ganda dan energi sejatinya di Advance Overload State bangkit dari kecepatan sebelum melesat ke arah Matteo. Matteo tidak menyangka Leon akan melakukan serangan itu dengan satu tangan, dia juga tidak membayangkan Leon akan mampu melancarkan serangan lagi saat sedang dalam momentum serangan pertamanya. Ini benar-benar mengejutkannya dan sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar dan terjatuh di tanah. Untungnya, dia cukup tangguh dan Leon tidak bermaksud menyakitinya. Oleh karena itu, dia hanya melihat sedikit kejutan dan tidak melukai luka apapun. Apa? Bagaimana mungkin? Candice terkejut dan mengucek matanya tak percaya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Leon dan dia tidak tahu sejauh mana kekuatannya, Leon baru berusia 30 tahun jadi dia curiga Leon berada di negara kaisar seperti kakaknya, Jensen. Ayahnya adalah pemimpin generasi kedua di Douglas dan telah lama mencapai negara semi yang maha kuasa. Di antara seniman bela diri generasi kedua, dia dianggap cukup terampil. Mengingat kekuatannya, dia awalnya berpikir bahwa dia akan dengan mudah mengalahkan Leon dan mencegah Leon merawat Elder Douglas. Yang membuatnya bingung, yang terjadi justru sebaliknya. Matteo tidak hanya dibuat tidak berdaya oleh Leon, tetapi dia juga dikalahkan. Seketika, dia terguncang. Dia tentu saja bukan satu-satunya karena Matteo juga terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Matteo berjuang untuk bangkit dari tanah dan menatap Leon dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan junior seperti Leon akan mengalahkannya dengan satu tangan. Itu bisa disebut sebuah keajaiban dan dia tidak tahu bagaimana Leon mengaturnya. Dia juga tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Ayah, orang ini kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil tersentak, Candice bertanya dengan cemas. Dia mengira mereka bisa menyelamatkan Penatua Douglas begitu Matteo bertindak, tetapi mereka berdua terkejut saat mengetahui bahwa Leon terlalu tangguh. Khawatir dengan keselamatan Penatua Douglas, dia tidak dapat memikirkan apa yang harus dilakukan. Bab 2804. Terus kenapa? Junior seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Nantikan kemampuannya. Matteo kecewa. Meskipun Leon mengalahkannya dengan satu pukulan, dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh karena Leon masih menjadi tamu. Matteo agak kesal karena kalah dari juniornya. Namun, ini adalah rumah keluarga Douglas dengan banyak seniman bela diri yang kuat di sekitarnya. Sekuat apapun Leon, dia tidak dapat menimbulkan masalah apapun di sini dan Matteo sama sekali tidak khawatir. Ambil ini. Matteo kembali mengerahkan energi aslinya untuk menyerang Leon dan mencegahnya merawat Peter Douglas. Setelah menyaksikan kekuatan Leon yang sebenarnya, dia bermaksud memberikan segalanya dan tekad untuk menyelamatkan Penatua Douglas dengan segala cara. Ayah, jangan lakukan itu. Tuan Wolf sudah berada di tingkat maha kuasa dan dia tidak jauh dari mencapai tingkat menengah maha kuasa saat ini. Kamu bukan tandingannya. Jensen terkejut dan segera menghentikan Matteo.
Apakah dia dalam kondisi maha kuasa? Apakah kamu serius? Kata-kata Jensen mengejutkan Matteo dan Candice. Itu benar. Kedua pria di negara bagian yang maha kuasa dari Grimstone bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Wolf. Jensen mengangguk dan melanjutkan menceritakan konflik antara Leon dan keluarga Grimstone. Candice dan Matteo sangat terguncang. Karena banyak kesalahpahaman, Candice memiliki kesan buruk terhadap Leon dan dia yakin bahwa Leon adalah pria yang tercela. Yang membuatnya bingung, Leon adalah seorang seniman bela diri yang disegani di negara yang maha kuasa. Ini sungguh tidak nyata baginya. Dunia seniman bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya. Bagi Leon yang bisa mencapai tingkat maha kuasa di usia yang begitu muda, bakatnya belum pernah terdengar dan tidak ada seorang pun di generasi termuda yang bisa menandinginya. Dia adalah satu di antara sejuta dan langit adalah batasnya. Tiba-tiba, pria yang dia benci menjadi seseorang yang terhormat dan Candice tercengang. Matteo juga merasakan hal yang sama. Ia mengira Leon berhasil mengalahkannya hanya karena ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Baru sekarang dia menyadari Leon jauh lebih kuat darinya dan dia meremehkan Leon. Menurut Jensen, bahkan dua seniman bela diri di negara yang maha kuasa tidak dapat menyaingi Leon. Karena Matteo hanya berada di negara semi maha kuasa, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Leon. Wajahnya memerah dan dia segera mengeluarkan energi aslinya untuk menghentikan serangan agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Bab 2805. Tuan Wolf, Anda adalah tamu di sini. Untuk terakhir kalinya, saya melepaskan ayah saya dan menghentikan pengobatan sekarang. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, kemarahan keluarga Douglas akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Matteo nyaman. Setelah mengetahui bahwa Leon berada dalam keadaan maha kuasa, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Leon. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengancam Leon dengan kekuatan Douglas dengan harapan Leon akan menyerah. Dengan begitu, Leon tidak akan bisa menyakiti Elder Douglas. Tuan Douglas, bukan itu yang Anda pikirkan. Peter Douglas menjadi lebih baik. Saya hanya perlu sedikit waktu lagi dan saya pasti akan menyembuhkannya. Jelas Leon dengan sabar saat merawat Peter Douglas. Kenapa kamu? Matteo dan Candice sangat marah. Di bawah perawatan Leon, Peter Douglas sudah menambahkan darah 2 kali dan kondisinya semakin memburuk. Mereka semua menyaksikan apa yang terjadi dan Elder Douglas tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan apapun. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak mempercayai apa yang dikatakan Leon. Ayah, Tuan Wolf selalu rendah hati dan dia bukan orang yang sombong. Karena dia bilang kakek sudah membaik, mari kita beri dia lebih banyak waktu untuk fokus merawat kakek, kata Jensen sambil berpikir. Tidak seperti Matteo dan Candice, dia mengenal Leon dan tipe orang seperti Leon. Baik Matteo dan Candice menolak untuk percaya pada Leon, namun Jensen bermaksud memberi Leon lebih banyak waktu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak mungkin. Jensen, jangan dengarkan dia. Kakek masih menutup matanya dan dia tidak responsif sama sekali. Menurutku dia sudah diambang kehilangan kendali. Jika kita membiarkan orang ini kakek merawat, nyawa kakek mungkin akan hancur. Dalam bahaya, protes Candice. Baik dia dan Matteo menyerang Leon dan menimbulkan masalah. Jika kondisi Peter Douglas benar-benar membaik seperti yang diklaim Leon, dia akan berhenti dan Matteo. Namun, dia tampak tidak menyadari lingkungannya dan tetap tidak responsif. Ini hanya berarti kondisinya semakin memburuk dan dia tidak dapat mempedulikan hal lain. Jika Leon terus memperlakukannya dengan ceroboh, ini hanya akan membunuh Penatua Douglas. Candice benar, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Matteo berkata dengan dingin. Meskipun Leon terlalu kuat untuknya, ada seniman bela diri lain di tingkat maha kuasa awal dan menengah di antara para Douglas. Leon kalah jumlah. Karena Leon dengan keras kepala mendukung untuk merawat Penatua Douglas, Matteo memutuskan bahwa dia tidak dapat menunjukkan belas kasihan jika dia ingin menyelamatkan Penatua Douglas dari Leon. Dia dengan tegas menoleh ke Candice dan berkata, Candice, bunyikan alarm dan panggil para tetua. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, keluarga Douglas akan melakukan apapun untuk memburu Tuan Wolf. Bab 2806, tentu.
kata Candice dan bergegas ke alarm. Keluarga besar seperti keluarga Douglas sering memasang alarm di mana-mana di dalam rumah besar mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam keadaan normal, semua seniman bela diri yang kuat akan waspada dan berkumpul begitu alarm berbunyi. Tapi, Jensen ragu-ragu. Meskipun dia mempercayai Leon dan ingin memberinya lebih banyak waktu untuk merawat Penatua Douglas, Matteo dan Candice berpendapat berbeda. Untuk menghentikan Leon, Matteo bahkan bertindak lebih jauh dengan memerintahkan Candice untuk membunyikan alarm, dengan maksud untuk memulai perkelahian antara Leon dan Douglas. Situasinya pasti akan memburuk dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Candice bergegas ke alarm dan hendak menekannya ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Berhenti, teriak Penatua Douglas dan tiba-tiba membuka matanya. Negara yang maha kuasa sebelum akhirnya berhenti. Leon menghela napas dan menarik energi spiritualnya, menghentikan perawatan. Kakek, sudah bangun. Apa kakek baik-baik saja? Jensen dan Candice sama-sama gembira. Candice secara naluriah menghentikan apa yang tengah dilakukannya ketika dia mendengar suara Penatua Douglas. Saya baik-baik saja, Penatua Douglas menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Seketika itu juga, dia menjadi sangat khawatir dan yang lainnya pun merasakan hal yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Peristiwa ini begitu surreal hingga dia sangat gembira. Bab 2807 Negara Maha Kuasa di saat yang sama. Apakah kami mendengarmu dengan benar? Yang lain tidak percaya apa yang mereka dengar. Karena Jensen dan Candice terlalu lemah, mereka tidak dapat mendeteksi apapun atau perubahan kekuatan Adler Douglas ketika Penatua Douglas naik ke Matteo. Di sisi lain, mereka merasakan perubahan kekuatan Penatua Douglas tetapi terlalu khawatir untuk memikirkannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Douglas, mereka menyadari sesuatu. Di bawah perawatan Leon, Penatua Douglas disembuhkan dan bahkan melewati penghalang. Ini adalah mukjizat dan mereka tidak akan pernah mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau tidak salah dengar, Penatua Douglas melepaskan energinya. Mendeteksi tingkat kekuatan Penatua Douglas. Tentu saja, Jensen dan Candice juga merasakan hal yang sama. Karena keduanya berada pada tingkat kekuatan yang lebih rendah, mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan Penatua Douglas dengan jelas. Namun, mereka dapat melihat bahwa energi aslinya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu, Matteo mengonfirmasinya sehingga semua keraguan sirna. Negara dengan mudah. Peluang berpihak pada kita. Matteo sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon bisa melakukan ini, dia tahu bahwa hanya wilayah barat jika dia mengecualikan pengawal naga. Negara di wilayah barat. Tentu saja, Jensen dan Candice juga merasakan hal yang sama. Bab 2808, ini bukan soal peluang. Ini semua berkat Tuan Wolf. Tuan Wolf, kau telah melunasi utang ini. Penatua Douglas menahan kegembiraannya dan berterima kasih kepada Leon. Ia tahu bahwa ia terjebak dalam keadaan maha kuasa menengah untuk waktu yang lama. Hal ini membebani kondisi mentalnya. Jika Leon tidak mendiagnosisnya tepat waktu, nyawanya akan terancam saat kondisinya memburuk. Sekarang setelah Leon menyembuhkannya, dia praktis menyelamatkan nyawa Penatua Douglas. Di sisi lain, semua pemimpin keluarga yang kuat bermimpi untuk mencapai. Leon tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia juga membantu Penatua Douglas untuk mencapai. Seketika, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Leon. Penatua Douglas, sama-sama. Ini bukan masalah besar, kata Leon sambil tersenyum. Dia tidak mengantisipasi bahwa Penatua Douglas akan mencapai terobosan. Ketika ia mempersembahkan pil matahari kepada Penatua Douglas, ia hanya ingin menggunakan energi murni dalam pil matahari untuk mengusir kotoran dalam energi Adler Douglas. Negara yang maha kuasa karena itu. Pil matahari terbuat dari ramuan spiritual tertinggi bersama dengan ramuan berharga lainnya. Pil ini dapat membawa seniman bela diri di alam semi maha kuasa ke alam maha kuasa, dan ada kemungkinan besar pil ini dapat membantu seniman bela diri di alam maha kuasa melewati rintangan dalam latihan mereka.
Adler Douglas mencapai keadaan mahakuasa menengah lebih dari 1 dekade lalu dan oleh karena itu, wajar saja jika ia berhasil naik ke tingkat berikutnya menggunakan pil matahari. Tuan Wolf, ini mungkin bukan masalah besar bagi Anda, tapi ini penting bagi kami. Saya tidak akan pernah bisa membalas budi Anda, jadi beritahu kami kapan pun Anda membutuhkannya nanti. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya, kata Penatua Douglas tulus. Dia lalu membungkuk pada Leon untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika itu yang terjadi, akibatnya tidak terbayangkan. Bab 2809, baiklah, Matteo dan Candice merasa malu. Candice awalnya mengira Leon adalah laki-laki hina yang tidak punya keterampilan apapun. Saat itulah dia baru menyadari bahwa dia salah tentang dia. Dia adalah seniman bela diri yang tangguh dan seorang dokter terampil yang berhasil menyembuhkan Penatua Douglas dalam waktu singkat. Kemampuannya melampaui imajinasinya dan tidak berlebihan jika dikatakan dia adalah pahlawan. Leon bukanlah pria hina seperti yang dipikirkannya dan kenyataan ini membuatnya malu. Dia adalah wanita yang sombong dan tidak bisa meminta maaf kepada Leon meskipun Penatua Douglas menuntutnya. Matteo, di sisi lain, cukup berpengalaman dan jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan Candice. Setelah mengetahui bahwa dia salah paham terhadap Leon, dia langsung menyadari kesalahannya. Ia lalu melangkah ke arah Leon dan membungkuk. Tuan Wolf, saya salah karena menyinggung Anda. Mohon maafkan saya, katanya tulus. Melihat ayahnya meminta maaf, Candice ragu-ragu dan menggertakkan giginya, sebelum berjalan mendekati Leon. Sambil membungkuk, ia meminta maaf, Tuan Wolf, maafkan aku. Tidak apa-apa, ini hanya salah paham. Leon tersenyum. Tuan Wolf, kau sungguh pemaaf. Aku mengagumimu karenanya. Matteo menghela napas lega. Setelah apa yang terjadi, keterampilan Leon dalam bidang kedokteran dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya terkesan. Bab 2810, Penatua Douglas, terima kasih. Tapi ramuan kaisar terlalu berharga dan aku tidak bisa menerimanya sebagai hadiah. Bagaimana kalau aku menukar 2 pil pembersih dengan ramuan kaisar? Leon berkata sambil berpikir, sebelum mengeluarkan 2 pil putih dari botol dan menyerahkannya kepada Penatua Douglas. Kau telah berjasa besar kepada keluarga Douglas. Tak banyak yang bisa kami lakukan sebagai balasan, jadi anggap saja ramuan kaisar ini semacam kompensasi. Kau tak perlu menukar pilmu dengannya, kata Penatua Douglas tanpa menerima pil itu. Awalnya, ia berniat memberikannya secara gratis kepada Leon. Karena Leon telah menyembuhkannya dan itu tidak akan cukup untuk membalas apa yang telah Leon lakukan untuknya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia mengizinkan Leon berdagang pil. Tidak apa-apa, Tetua Douglas. Jangan tolak tawaranku dulu. Kau bisa memutuskan setelah mendengar apa fungsi pil pembersih. Leon tersenyum. Meskipun ia berhasil menyembuhkan Penatua Douglas, ini adalah masalah yang berbeda. Dia selalu memperlakukan pasien dengan kebaikan dan tidak pernah menerima imbalan apapun, jadi ini tidak akan menjadi pengecualian. Ia tidak berniat menerima ramuan kaisar sebagai kompensasi atas perawatannya, jadi ia berniat menukarnya dengan 2 pil pembersih. Pil pembersih itu unik dan dapat meningkatkan bakat seniman bela diri yang lebih muda, sehingga hampir sama efektifnya dengan pil matahari. Karena Jensen membantu Leon beberapa kali, dia memberi kesan yang baik pada Jensen. Dengan berdagang dengan cleansing pills, dia ingin membantu Jensen juga. Ini hanya akan menguntungkan keluarga Douglas di masa mendatang. Apa fungsi pil ini? Tanya Penatua Douglas dengan bingung. Yang lainnya pun melirik Leon dengan bingung. Hal ini tidak mungkin diubah karena bakat diwariskan.